Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 9 menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan yang kudus ini. Baik, jika saudara sudah mendapatkan Amsal pasal 31 1 sampai 9, saya akan baca 1, saudara baca 2, terus kita bergantian hingga selesai dari Amsal pasal 31. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita menemukan satu hal yang luar biasa. Bagaimana dikatakan seorang ibu suri menyatakan kepada Lemuel, anaknya Raja Masa. Siapa sebetulnya Lemuel atau Raja Masa? Ada banyak tafsir soal hal ini, saudara. Ada yang mengasumsikan bahwa sebetulnya itu nama lain atau sebutan lain untuk Salomo. Tetapi kemudian kalau mendetek nama itu, nama Masa adalah nama anak ketujuh dari Ismail, ya, yang kemudian ada dan tinggal di dataran Arab Saudi. Apakah kemudian dia sedang berbicara di sana? Tampaknya terlalu jauh sekali. Tetapi apa yang menjadi isi? Itulah konsentrasi. Isinya lah yang menjadi konsentrasi kita di dalam kita menebak, ketimbang kita menebak siapa ini raja. Nah, isi ini menarik dari gambaran seorang ibu yang bijaksana yang digambarkan Amsal 31, gambaran wanita yang perfect, wanita yang sempurna karena mampu menjadi ibu yang luar biasa sekaligus istri yang tak terlupakan yang selalu menjadi andalan suaminya. Lemuel, apa yang dikatakannya? Apa yang akan kukatakan anak kandungku, anak nasarku? Istilah anak nasar mengacu seperti misalnya Hana yang berdoa meminta anak dan Tuhan memberikan Samuel, dan anak ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika ibu Lemuel berkata anak nasar, ini adalah anak yang dimohonkan kepada Tuhan, yang kemudian akan harus menjadi hidup sebagai anak yang betul-betul takut akan Tuhan. Ini menarik. Seharusnya lah semua anak kita adalah anak nasar kita. Artinya apa? Bukan kita meminta dan bernasar, tapi bernasar untuk anak kita. Tuhan, anak yang kau berikan akan kujadikan anak yang takut akan Tuhan. Itu harusnya menjadi semangat semua orang tua. Orang tua tidak bisa lepas tangan dan berkata terserahlah anak itu mau jadi apa, bodoh amat. Karena itulah hidup berpunyai anak menjadi hidup sebuah kompetisi yang sangat besar. Dan sang ibu menatap anaknya, sang raja, maka ia ingin mengatakan hal yang luar biasa. Ingat, tidak penting siapa Raja Lemuel, tetapi penting nasihat strategis sang ibunda yang tercinta. Maka apa yang dikatakannya, saudara? Kekuatan ajaran ini memberikan satu hal yang luar biasa untuk menggapai masa depan bagi sang anak. Ibunya berkata kepada Raja Lemuel, janganlah memberikan kekuatanmu kepada perempuan
dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Saudara-saudara, kita harus mengerti ini dalam bijaksana di lingkup istana. Apa yang dimasukkan Ibu Lemuel tampak sekali dari pengalaman perjalanan hidupnya. Bagaimana di dalam tata kerajaan di waktu lampau, musuh seringkali menyusupkan wanita cantik untuk menjadi pasangan, istri ataupun selir raja yang notabene mata-mata. Di kisah kerajaan Eropa, Romawi, Mesir kuno, hal seperti itu terjadi, saudara yang kekasih. Sehingga sebetulnya sang selir ini tidak lebih daripada mata-mata musuh. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan percaturan. Bagaimana banyak wanita-wanita memakai kecantikannya sehingga mereka menjadi spionase begitu ya, menjadi mata-mata. Apa yang penting di dalam nasihat ini mau dikatakan? Jangan engkau berikan kekuatan kepada perempuan. Kekuatan itu adalah kerajaan. Sehingga engkau menerima nasihat yang justru dari pengkhianat. Engkau menceritakan tentang rahasia kerajaan justru kepada pengkhianat. Itu akan menjadi amat sangat menakutkan dan bisa mendatangkan kehancuran bagi kerajaan. Saya nonton beberapa film kerajaan-kerajaan Eropa di waktu lampau. Bagian-bagian percik ini banyak sekali. Sehingga memang banyak raja yang kuat dan hebat, hancurnya di tangan perempuan. Persis seperti Simpson yang jatuh dan hancur di tangan Delila. Delila bukan istri yang baik. Delila bukan pilihan yang manis. Delila bukan buah hati dan cinta. Delila tidak lebih dari mata-mata untuk mencari kelemahan Simpson. Sehingga kegairahan Simpson adalah kematiannya. Cinta Simpson adalah keterbakarannya. Kan miris setengah mati. Kisah inilah yang menjadi sangat penting ketika diberi nasihat kepada sang anak. Awas kamu, jangan sampai engkau salah memilih dan membawa kepada kerajaanmu ular berbisa yang siap untuk mematokmu. Seorang ibu begitu peka, tahu betul apa itu wanita dan kekuatannya. Pria mungkin seringkali menganggap remeh wanita. Tapi pernahkah saudara tahu? Musuh wanita yang paling hebat bukan pria, tapi wanita yang lainnya. Ketika suami selingkuh, kelewatan suami saya selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Sama perempuan. Pertanyaan menarik kan? Kenapa dia selingkuh dengan perempuan itu? Kenapa tidak setia pada kamu? Ya. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa penting untuk kita pikirkan bersama. Ada apa? Ya. Sehingga perselingkuhan memang selalu memerlukan keterlibatan dua pihak. Sengaja atau tidak. Ada dorongan yang tidak bermaksud. Kekisruhan di dalam rumah, relasi yang kurang manis, selalu menjadi potensi untuk lubang perselingkuhan datang. Tapi bukan berarti perselingkuhan benar. Itu salah besar. Tapi kalau sudah hancur, itu menghancurkan kedua orang, bukan satu orang saja, bukan. Suami istri, dan efeknya bisa kemana-mana, ke anak cucu dan seterusnya. Nah karena itu, apa yang dikatakan oleh ibunya kepada Lemuel menjadi amat sangat penting supaya bagaimana Lemuel bijak dalam hari-harinya. Sehingga ia tidak membawa dan membahayakan kerajaan karena kerajaan tidak hanya menyangkut jabatannya. Kerajaan tidak hanya menyangkut mahkotanya, tapi kerajaan menyangkut rakyat banyak yang dipimpinnya. Haruskah ketentraman rakyat banyak berubah menjadi kepedihan, kesedihan karena kegagalan raja memahami bahwa mata musuh ada di istana. Oleh karena itulah apa yang diajarkan oleh ibunya menjadi amat sangat menarik, sangat futuristik, bisa melihat nun jauh ke depan. Lemuel, mudah bagi raja untuk mencari istri dan para selirnya. Dimungkinkan bagi raja, tapi kau tahu kemudahan itulah bisa jadi malapetaka. Karena itu awas, jangan serahkan kekuatan kepada perempuan. Itu maksudnya. Jangan saudara salah terjemahkan, membayangkan kekuatan adalah uang, lalu pulang bilang, mama sesuai khotbah pendeta Bigman. Uang tidak boleh diserahkan lagi pada mama. Karena uang harus ada pada laki-laki dan bukan perempuan. Sebelum kalian pulang kupastikan, bukan itu. Tetapi ini mau membicarakan wanita yang bisa membahayakan kerajaan daripada Lemuel. Tradisi hidup raja di mana para selir berjejer. Sebaik-baiknya raja di waktu lampau selalu ada saja selirnya. Ya, itu menjadi semacam tradisi dan kadang-kadang kawin itu adalah kawin politis, kawin penghormatan. Salomo sampai 1000 susah. Istri dan gundiknya. Tetapi sebetulnya perkawinan itu banyak sekali perkawinan politis.
Nah di bawah kawinan politis itu tidak tahu, pasti berbagai informasi sudah bocor dari kerajaan Salomo. Dan banyak orang ingin menjatuhkannya. Dan akhirnya orang tahu kekuatan, tinggal nunggu Salomo tua. Begitu jatuh langsung pemberontakan muncul. Rehabeam anaknya tidak mampu untuk kuat. Informasi sudah kemana-mana. Yerobeam membuat pemberontakan, pecah dua kerajaan. Banyak istri, banyak masalah. Tapi bukan berarti banyak anak, banyak rezeki. Enggak juga. Hitunglah berapa yang kau mampu. Sehingga kita tahu diri untuk bisa menempatkan diri, mengukur diri, dan tahu berhitung berapa yang perlu kita miliki. Tapi istri menjadi kengerian dalam kehidupan karena satu perempuan saja menjadi sangat sulit di hidup ini. Oleh karena itu, sang ibu dengan bijak mengingatkan kepada Lemuel, hati-hati anakku. Luar biasa ya. Sehingga dia mau supaya Lemuel mencari calon istri. Paling tidak mewarisi apa yang dimiliki ibunya. Yang mengajarnya. Ibunya yang luar biasa. Kemudian sang ibu juga mengatakan kepada Lemuel supaya Lemuel jangan bermain-main dengan anggur. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Ini bukan minum anggur nggak boleh, jangan salah baca lagi. Meminum anggur adalah permabukan. Memang pesta pora, kemabukan merupakan gaya hidup raja, saudara. Rajalah orang yang meluapkan hawa nafsunya, meluapkan keinginannya tanpa batas karena dia raja. Raja tinggal keluar dan anggurnya tidak pernah habis, saudara yang kekasih. Maka seringkali ketika tidak lagi orang bisa pergi keluar, musim dingin, biasanya kemabukan menjadi warna-warni. Karena hidup hanya di dalam istana, tidak bisa keluar karena musim yang dingin. Nah itu seringkali ternyata mengakibatkan juga perilaku-perilaku yang tidak pada tempatnya. Karena stok terlalu banyak di sana. Lalu orang tidak bisa pergi keluar. Barang siapa yang mabuk, kata ibu Lemuel, maka dia akan lupa tugas tanggung jawabnya. Maka akan berubahlah gaya hidupnya. Karena tidak ada mabuk satu kali. Kemabukan satu kali akan diikut yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Kebiasaan yang tidak lagi bisa diatur. Sehingga kemabukanlah mengatur kita. Bukan lagi kita yang mengaturnya. Nah karena itu, ketika ibunya mengatakan hati-hatilah engkau. Karena apa? Jikalau engkau mabuk, maka engkau akan lupa tugas tanggung jawab raja untuk melindungi rakyatnya. Tugas tanggung jawab raja untuk mensejahterakan rakyatnya. Lemuel anakku, sang ibu mengajarkan. Ketika engkau menjadi raja, bukan bagaimana duduk dan berpesta pora. Ketika engkau menjadi raja, seharusnya Lemuel anakku. Engkau menjadi raja yang memberi ketenangan, keteduhan kepada rakyatmu. Wow, ibu yang bijak ya. Ibu ini gak bilang, Lemuel nanti kau jadi raja. Mama beliin ini ya, beliin itu ya. Pakai ini ya, pakai itu. No. Dia tidak memandang anaknya materi, tapi sebuah buah karya yang luar biasa. Celakalah kita jika memandang anak kita sebagai angka. Anakku ini segini rupiah, anakku ini segini rupiah. Saudara-saudaraku, engkau menghina dirimu. Barang siapa memberi label angka pada dirinya, ia sudah menghina dirinya. Ya, apapun yang ada pada dirimu, bukan itu hargamu, tapi batinmu, hari-harimu, perilakumu, itulah harga dirimu yang sesungguhnya. Dan Lemuel menanamkan itu kepada anaknya yang notabene raja. Sehingga ibu tidak tenggelam dalam nafsu dunia, lalu mulai memikirkan apa saja yang bisa dia dapatkan sebagai ibu suri. Apa saja yang bisa dia dapatkan karena anaknya Lemuel sudah menjadi raja. Oleh karena itu dia mengatakan bagaimana Lemuel sebagai raja harus mampu membela yang tertindas. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambil keputusan secara adil. Berikan kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Wow, hebat ya. Sang ibu memberikan pengajaran nilai yang hebat. Supaya Lemuel menjadi raja yang bijaksana. Bagaimana Lemuel diajar untuk mau datang dan membuka mulutnya untuk orang bisu. Artinya orang yang sudah kehilangan hak, tak lagi mampu memberi apa-apa. Tak mampu lagi berkata apa-apa, tidak lagi mampu protes. Lemuel justru menjadi mulut, bukan membungkam. Tapi berbicara bagi yang bisu itu. Saudara-saudara, saya mulai menggambarkan dan membayangkan
Betapa Ibu Lemuel adalah seorang ibu yang amat sangat luar biasa bijaksananya. Betapa amat sangat unggul dan hebatnya. Ia memberikan nilai-nilai penting kepada anaknya. Pengajaran-pengajaran penting kepada anak-anaknya. Kaisar di waktu lampau, raja di waktu lampau adalah orang yang dihormati. Kalau di dalam tradisi Roma, tradisi Yunani, dan di berbagai tradisi termasuk Jepang dan China, selalu dipahami raja adalah titisan dari dewa. Maka memperlakukan raja itu menjadi sangat luar biasa. Penting sebuah kehati-hatian yang hebat setengah mati, bukan? Tapi di dalam tradisi Israel, orang diajar untuk takut akan Tuhan dan raja bukan titisan Tuhan. Melainkan orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu raja dididik untuk mendengar suara nabi. Raja dididik untuk mendengar suara benar. Amon, papanya Yosia, adalah raja bebal penyembah berhala. Yosia bertumbuh di kanak-kanaknya karena ada imam di sekitarnya yang mengajarkan Yosia kebenaran. Sampai kemudian Yosia bertumbuh menjadi raja yang benar karena imam di sekitarnya mengingatkan dia hal itu. Lemuel beruntung karena ibunya adalah pecinta keadilan, pecinta kebenaran, dan penuh dengan wejangan bijaksana. Dia memberikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu diajarkan kepada anaknya harus mampu untuk memperhatikan mereka yang bisu, membela mereka yang tertindas. Sehingga raja bukanlah penindas tetapi justru menjadi pembela terhadap yang tertindas. Raja harus turun memasang kupingnya, mendengarkan kebisuan rakyatnya yang mungkin karena tertekan tak lagi mampu berbicara. Bagi saya itu mengagumkan, saudara. Bagaimana menemukan raja seperti itu? Betapa amat sangat luar biasa hebatnya kerajaan kalau mempunyai raja yang bijaksana. Tapi dari mana datangnya raja bijaksana? Ibu yang mengajar anaknya. Beruntunglah Lemuel diajari oleh ibunya. Lalu dikatakan lagi menjadi menarik, saudara. Supaya engkau membela orang-orang yang merana. Buka mulutmu, tolong yang tertindas, tolong yang miskin. Sehingga sang raja diajar oleh ibunya bagaimana peduli kepada kemiskinan. Dan supaya dia tahu jabatan tinggi yang penuh kekuasaan, harta yang menumpuk limpah di kerajaan, harusnya itu adalah alat untuk menolong orang miskin di sekitar kerajaan. Sehingga tidak boleh ada orang miskin di sana. Wow, menarik ya. Raja selalu gelap mata. Karena hidup adalah dirinya, hukum adalah dia. Maka dia akan memuaskan hawa nafsunya. Dia akan menentukan pajak dibayar supaya dia bisa menikmati gaya hidup istananya. Lemuel diingatkan ibunya. No, anak-anakku. Raja tak ada arti dalam kepongahannya. Singgah sana hanya menunggu rubuhnya. Tapi raja yang bijak. Yang memperhatikan orang tertindas. Menolong orang yang miskin. Itulah raja yang semestinya. Raja yang akan dikenang yang tidak pernah mati dari hidup rakyatnya. Sekalipun dia sudah tiada, rakyat akan tetap mengenang dia. Ini menjadi bagian yang penting, saudaraku yang kekasih. Ini menjadi bagian yang luar biasa yang harus kita kenang, yang harus kita kenal di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan raja itu dikatakan harus memperhatikan yang miskin. Berarti dia mesti turun ke bawah. Melihat jeritan rakyatnya. Betapa bahagianya sebuah kerajaan kalau raja memiliki hal seperti itu. Betapa indahnya. Saudara, kalau saudara pergi berjalan dan mau sedikit membuka mata telinga, melihat orang agak kadang kita ke pelosok, kasih telinga dengar cerita, kita kaget-kaget. Banyak orang menderita di republik yang ini. Masih banyak orang yang kelaparan, tidak tahu besok mau makan apa. Banyak keluh kesah yang menyedihkan. Belum lagi penyakit kemiskinan. Seringkali kalau orang sudah miskin, menjadi sulit untuk memahami arti beriman. Tuhan si Tuhan, pandangan ke depan hanya adalah bagaimana beruang. Saya menemukan hal itu. Bukan dalam tataran teori. Kalau saya di sekolah lagi ngomong, Pak, ini kita orang susah gimana kalau anak lanjutkan. Oke, anak ini bagus, kita beasiswain. Tapi dia maunya jurusan ini, Pak. Loh, kita nggak stok jurusan itu. Kenapa you mau itu? Ya Pak, kita ini orang susah.
Anaknya mau jadi dokter, kalau jadi dokter kan rezekinya jadi bagus. Saya jadi pusing juga susah. Lu udah miskin minta tolong tapi ngatur, bingung juga saya. Bagaimana sebetulnya kemiskinanmu kamu belajar menolong orang lain, bukan bagaimana supaya bisa hidup kaya. Miris. Saya menemukan tidak satu kasus. Saya menemukan kasus-kasus yang menyedihkan buat saya. Ya. Sehingga saya selalu melatih anak-anak kita di Mika dan ingat, kalau kalian berpikir untuk itu, berarti kau lupa seperti kacang lupa kulitnya. Siapa kita ini dulu? Manusia celakanya kita ini. Ingat dulu dari perspektif teologis kita ini orang berdosa penghuni neraka kita. Ditebus Tuhan kita, diberkatinya kita. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan itu? Tapi lepas daripada itu, kalau angka yang jadi perhitungan, kapan dunia ini berubah? Apa hak kita berdoa? Tuhan kami berdoa supaya dunia berubah. Kalau kita tidak petarung-petarung yang hebat. Bagaimana kita bisa mengubah dunia ini? Kalau kita tidak mau berkeringat. Bagaimana kita bisa mengubah dunia ini? Kalau kita tidak berani berdarah. Ini harusnya terpatri dalam batin kita. Sehingga kesedihan-kesedihan seperti ini harus penuh kehati-hatian. Maka mengagumkan Ibu Lemuel. Karena berbicara kepada anaknya yang raja. Perhatikan kalimat itu. Raja saja diingatkan, Lemuel. Bukan istanamu, bukan tatamu, bukan mahkotamu. Rakyatmu. Bagi saya, Ibu Lemuel adalah Ratu Tulen. Seharusnya seorang ibu dan tiap ibu mengajarkan anaknya seperti itu, memacu anaknya supaya bisa menatap ke depan dan bagaimana hidup serba berguna. Saya tidak mimpi dan tidak masuk dalam doaku supaya anakku menjadi orang kaya yang banyak uangnya. Tapi aku berdoa mereka orang yang takut Tuhan. Kalau Tuhan mau titip apa sama mereka, harta berapa banyak urusan Tuhan lah itu. Tapi aku mau meminta pada dia, ya Tuhanku tolong anakku jadi takut akan Engkau. Tahu mengabdikan dirinya supaya berguna di kehidupannya. Dan saya percaya seharusnya itu menjadi doa tiap ibu, bukan? Jangan berdoa dalam dendammu. Tuhan aku berdoa anakku jadikan menteri ya, supaya tetangga tahu aku juga hebat. Aduh saudara, ngeri sekali ya. Sorga stres dengar doa begitu. Jangan jadikan anakmu dieksploitasi untuk menggapai cita-cita materi. No. Anda salah. Hai ibu, dengarkan Ibu Lemuel. Betapa hebatnya. Kerajaan itu bukan mimpi, sudah ada. Tapi tak tenggelam ibunya. Nah, ingat. Engkau raja. Jangan beri kekuatan kerajaanmu kepada perempuan. Jangan sembarang di pernikahanmu. Nah, engkau raja. Jangan larut di pesta poramu. Sehingga kau lupa rakyatmu. Karena mabok anggur kau. Nah, jangan lupa. Kalau kau menjadi raja, berikan telingamu kepada yang tertindas. Mulutmu pada yang bisu. Dengarkan mereka semua. Perhatikan kemiskinan rakyatmu. Berikan mereka kehidupan. Lemuel jangan hanyut dengan pesta pora istana. Namanya istana apa saja dia punya. Apa yang tidak ada di istana. Kalau raja tidak punya, tentara pergi lalu bilang, raja tidak punya ini, mau makan ini, ambil dari ladangmu. Petani mau ngomong apa? Saya suka nonton film-film kolosal. Kalau ada film-film kolosal itu saya bertahan. Lalu saya lihatin, wah raja-raja zaman dulu ya, kesatrianya, keberaniannya, tapi juga kebengisan para raja. Kegilaan-kegilaan para raja itu kalau digambarkan, waduh itu luar biasa itu. Lalu saya melihat bagaimana memang bagus-bagus juga aktingnya, permainan kejiwaannya. Tetapi penulisnya juga hebat sekali. Bagaimana menggambarkan faktor psikologikalnya. Wih itu keren. Baru kita lihat, yes this is so human. Inilah manusia itu. Beginilah kelakuan kita sesungguhnya. Bagaimana orang digambarkan dari bawah begitu luar biasa, sudah di atas lupa semuanya. Yes. Bahkan kita punya banyak cerita bijaksana ya. Kalau dari Sumatera Utara sana kami punya cerita. Si Mardan. Anak yang merantau kaya lupa orang tuanya. Ada si Malim Kundang Jawa Barat itu ya. Tangkupan perahunya apa namanya lagi nih? Sang Kuriang. Semua punya tokoh cerita-cerita legenda. Anak yang kualat pada orang tua. Legenda? Yes. The true story? Yes.
Banyak hidup seperti itu. Dan banyak akhirnya ibu menangis di hari tuanya, menangisi kesuksesan anaknya. Dan ibu-ibu yang punya prinsip selalu mengagumkan. Datang ke rumah anaknya, dijabatnya, nak, mama pulang. Kenapa? Iya, mama mau pulang ke rumah. Ini kan rumah mama. Di rumah ini yang mama lihat, semua orang terlalu sibuk dengan dirinya. Di rumah ini ada makanan menumpuk. Di rumah ini mau nonton apapun ada. Di rumah ini mau lihat apapun ada. Di rumah ini mau pesan apapun ada. Tapi sayang, di rumah ini tidak ada cinta. Mama perlu itu. Mama mau pulang kampung. Ketemu teman-teman. Kami sama-sama goreng singkong. Merebus pisang. Tapi hati kami bahagia. Pernahkah engkau tahu jeritan seorang ibu? Cinta, yes. Kita sering kali memberikan ibu kita uang untuk dia beli apa yang dia mau beli. Tapi kita lupa memberikan dia pelukan. Padahal itu yang dia ingini. Tapi kalau ibu saya heran, Pak, nggak usah peluk-peluk deh, pokoknya duit. Ah, matre deh itu ya. Udah berat deh itu kalau udah begitu ya. Alah lo gak usah peluk-peluk deh, duitnya man. Waduh mak, kalau ada mak-mak gitu udah gawat juga itu. Ya. Saya harap jangan ditiru itu. Karena itu ibu-ibu jangan gitu ya. Gue heran lo, udah muka lo cantik, cari mantu pas-pasan lagi. Cari yang kayaan, kenapa? Ya ampun, anak kita bukan barang dagangan. Berikan mereka bijaksana, biar dengan bijaksana memilih suami ataupun istrinya yang tahu kebenaran. Itu modal mereka. Jalani itu. Lakoni hari-harimu. Dan kemudian saudara, bagaimana seorang ibu mengajarkan bijaksana yang luar biasa pada anaknya? Itulah ibu Lemuel. Bukan mengajarkan bagaimana menjadi sukses dan kaya yang kuantitatif. Tapi dia mengajarkan nilai-nilai yang kualitatif. Hebat ya. Nak, kau raja. Tapi ingat, bukan raja itu. Bukan bagaimana kau perang, bagaimana kau kumpulkan ini, dan apa yang kau kasih ibu. Nope. Awas perempuan. Itu sebenarnya sensitif loh mengingatin raja ya. Awas perempuan. Jangan sampai mengambil kekuasaan. Karena raja paling yakin, paling hebat. Aku yang ngatur semuanya. Awas mabuk. Waduh, itu hobinya raja itu. Lah kalau raja nggak pesta pora, bukan raja itu. Raja kampung aja pesta pora kan. Apalagi raja istana. Ya. Harus kau pikirkan yang miskin. Buset, masa raja mesti turun? Turun-turun ke bawah lihat rakyat? Yes. Kau bela mereka. Dan harus kau tegakkan keadilan. Sehingga semua merasakan kehangatan. Ibuku, pengajarku. Mari ibu-ibu, berikan nilai tinggi pada anak-anak kita. Ingatkan mereka selalu bukan bagaimana mereka menjadi nomor satu dalam karya ini dan itu. Tapi bagaimana perilaku mereka. Hidup mereka, hari-hari mereka. Ibu harus mampu menjadi pengajar anak. Karena ibu sebetulnya memang mempunyai keunggulan. Keunggulan waktu, kesabaran, kedekatan, kelembutan ibu. Ini keunggulan ibu berbanding ayah. Suka atau tidak, suami harus mengakui itu. Karena itu, kalau suami lebih sabar, suami lebih lembut, suami lebih dekat pada anak, saya pikir ibu perlu bertobat. It's wrong. Gak bisa. Natur ibu itu dikasih Tuhan kekayaan yang suami tidak punya. Suami punya ketegasan, yes. He is a strong leader, yes. Tapi naturnya. Ketegasan bukan dosa ya. Strong leader bukan dosa. Tapi natur lembut itu. Natur sabar itu milik ibu. Kalau kau kekurangan stok itu, tolong ditambahin. Kalau sampai nggak punya, belilah keadilan. Belilah kelembutan. Belilah kesabaran. Please. Punyai itu. Maka engkau tidak akan saja mampu mendidik anakmu. Tapi menolong suamimu. Sehingga dia tidak menjadi kuda liar. Kelembutan ibu. Kesabaran ibu. Menangkan anakmu. Tidak selalu mudah. Anak tidak selalu bisa dengan segera mengerti. Semua anak akan rasa dirinya paling hebat, dirinya berkorban, dirinya berjuang, dirinya ini. Semua akan merasa itu. Padahal mau ke ujung langit manapun. Dari manalah anak lahir mesti nama ibunya ya.
Mama, aku mau lahir. Enak aja. Ibu melahirkan anak. Di manalah ibu yang melahirkan anak? Anaknya yang bertarung hidup mati. No! Ibu yang bertarung hidup atau mati. Siapa anak yang lahir dengan kesakitan? Ibu yang merasakan kepedihan. Siapa anak yang bertumbuh besar membiayai dirinya? Ibu yang memperhatikannya. Bukan hanya angka kuantitatif, tapi kualitatif. Kasih sayang, perasaan, dan seterusnya. Sehingga kadang-kala memang anak-anak menjengkelkan. Ketika rasa mereka sudah hero, jago, gini dan gitu. Tetapi biarlah kasih ibu. Dalam perjalanan waktu. Terus bisa menjaga anak itu. Sampai dia menemukan titik kesadaran. Betapa seharusnya seorang anak tahu bersyukur akan ibu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ibu harus mengajarkan nilai-nilai kehidupan Kristiani. Bagaimana menolong anak itu hidup benar dan terus maju. Saya sedikit ambil contoh ketika kita di sekolah. Ada anak kami tidak lulus UN. Ya, waktu dia tidak lulus UN, karena total nilai angkanya kurang. Satu angka mata pelajaran kurang. Total nilai dia over. Kan gendeng nih UN nih. Total over, satu nilai gagal lulus. Hebatnya lagi, di ruangan itu sebetulnya semuanya lulus. Karena ada hasil ujian yang beredar. Ada bocoran. Tapi anak kita gak mau. Dan dia mau jujur. Ya, aja dia gak lulus. Saya dilaporin gak lulus, pas saya ke sana saya kagum, saya panggil anaknya. Dan saya kalimat itu saya tidak lupa. Bapak bangga kau bikin. Tidak peduli aku tidak lulus mau berapa tahun kau SMA. Tapi kejujuranmu bekalmu untuk masa depanmu. Ingat kalimat itu baik-baik. Saya bangga. Saya bukan profesor doktor. Saya bukan menteri pendidikan. Saya tidak pernah urusan pendidikan. Tapi Tuhan bisa pakai saya untuk mendirikan sekolah. Melahirkan orang-orang terdidik yang bermutu. Dan aku percaya. Kalau anak-anak ini akan mulai bekal seperti itu. Harus dimiliki. Itu kehidupan. Menjaga labelisasi Kristen tidak mudah. Maka aku bayangkan tiap ibu kalau memanggil anaknya, nah kau sudah lulus udah. Bagus mama senang. Tapi boleh mama tanya jujur, kamu nyontek enggak? Enggak mama. Murni angkanya, murni. Mama bangga padamu. Tapi sekali lagi mama tanya, angkanya kok tinggi amat ya? Hebat kamu. Luar biasa ya. Kok bisa nak? Biasanya enggak segini. Mulai itu anak kecut ya. Iya mama, berkat Tuhan. Berkat Tuhan gimana? Waktu ulangan masa saya enggak bisa. Tapi Tuhan tiupkan angin. Jawaban temanku terbuka. Jatuh persis di kakiku. Aku enggak nyontek mah. Tuhan kirim jawaban. Puji Tuhan. Waduh udah kurang ajarnya anaknya. Aku enggak nyontek loh mah. Itu melambai-lambai persis. Jatuh aku lihat aku mau ambil. Aku tahu jawabannya A nomor 2 B. Aku kasih temanku. Tetap saja anak kita enggak jujur ya. Dia bilang itu pertolongan Tuhan. No. Itu godaan setan. Lu mau pakai apa kagak? Nah, mama lebih suka angkamu adalah keringatmu. Bukan contekanmu. Karena itu ibu-ibu tolong jangan nuntut anak angka tinggi. Tapi kemudian mereka tidak jujur. Tuntut mereka belajar bagus sesuai kapasitinya. Biar mereka dapatkan angka sesuai kapasitasnya. Tapi marahi anakmu kalau malas, itu namanya tidak bertanggung jawab. Seni mendidik anak, ibu sangat harus bisa menjadi andalan. Ibu adalah pengajar yang sejati. Guru sekolah, sebetulnya dia cuma pelengkap saja. Kesalahan rumah tangga modern, kita ibu-ibu yang terlalu sibuk. Anak itu sudah urusan sekolah. Cari sekolah bagus, supaya anak jadi bagus. Yes. Tapi guru sekolah anakmu, hanya mengajar anakmu kurikulum sesuai target. Tidak memberikan hatinya kepada anakmu. Kalau bisa anakmu jadi sapi perahan. Kau kasih dia tip, angkanya naik. Tak kau kasih dia tip, angkanya berkedip. Terpaksa kita mesti deket-deketin ibunya. Hati-hati susu. Tidak gampangnya. Karena itu seni dalam hidup kita tidak mudah. Itu sebab ibu.
engkau pengajar pertama. Orang-orang Yahudi saya sudah berkali-kali bilang ya, 0 sampai 5 anak itu dididik di rumah. Mereka pegang betul ulangan itu. Shema, katakanlah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jangan lagi dari perbudakan dan jangan lagi ini, jangan. Wah, terus 10 hukum dibaca. Maka ibu-ibu itu mengajar 0 sampai 5 sehingga anak-anak itu baru diantar ke sekolah. Sesudah 0 sampai 5 tahun. Sehingga anak-anak itu punya iman yang solid. Dan saya melihat tradisi ini hidup sampai sekarang. Kenapa? Saya selalu mengingatkan kita. Tidak ada di dunia ini agama yang sekuat Yahudi. Orang Kristen pindah agama, sering kita dengar ya. Orang agama lain masuk Kristen juga banyak. Tapi yang keluar Kristen juga banyak. Tergantung situasi ekonomi. Tergantung keberuntungan. Tetapi yang menjadi luar biasa, saudaraku yang kekasih. Orang Yahudi pergi kemanapun. I am Jewish. I am Jewish. Ya. Saya paling suka kalau pergi lagi Eropa atau mana. Kalau pas jatuh Sabtu, pasti saya minta kita ke sinagog. Saya selalu suka mencermati. Ya, Jerman saya pernah pergi, kemudian di Belgia, di Belanda. Ya waktu pergi berangkat lagi, wah ke sinagog. Pas jatuhnya Sabtu. Di Antwerpen satu kali waktu, itu kan pusat diamond ya. Diamond ini kan kelas dunia nih. Yang dagang di situ tuh Yahudi semua sudah. Ya. Jadi sesudah selesai itu Sabtu kan pada tutup semua di toko. Saya lihatlah orang Yahudi ini ke sinagog ya. Wih kaget loh. Ya. Wah, naik Rolls Royce ya. Naik Rolls Royce dan nyetir sendiri suaminya. Pakai jas? Kagak. Versace? Enggak juga. Apa dong bajunya? Ya ilah tuh baju hitam. Baju dinas. Masih pakai keplok lagi di sininya. Turun. Satu keluarga, suami, istri, anak jalan pergi ke sinagog. Saya lihat sebagian besar. Terus saya tanya beberapa orang kan mereka tahuan itu. Oh ini Raja Diamond nih Pak. Ini mah kelasnya dunia. Ini orang udah urusannya triliun Pak. Orang Kristen kalau sudah kaya ke sorga lama banget dandannya. Karena bingung milih bajunya. Terlalu banyak soalnya. Terus kalau kebaktian pada ketakutan semua. Dijaga betul-betul handphonenya. Tas dipegang betul. Kesenggol hati-hati. Karena tas GoPay sampai 1 M. Kadang-kadang ngeri ya, saya suka guyon sama teman-teman. Ya, saya punya teman, gue bingung lo orang pada pakai tas. Iya Pak, tas mahal Pak. Lah ilah, lo taruh sini, tuh kopi jatuh lo yang lompat. Yang diselamatin tas duluan, kurang ajar. Yang kena kopi gua nih. Tasnya dulu kena. Waduh kalau tas begitu kena kopi berubah warna kan hilang. Ratusan juta. Saya bilang kamu kelewatan, 3 mobilku kau angkat-angkat terus. Kuat juga kau ya. Karena harga tasnya kalau saya hitung-hitung jual 3 mobil, saya dapat 3 mobil Innova. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa jadi kesini batin kita? Kita nggak bilang ini dosa, tapi ini masalah. Kalau sampai ini jadi berhala. Investasi anak malah kita lalai. Orang Yahudi tidak. Orang Yahudi hampir nyaris fungsi ya. Saya kagumnya orang Yahudi itu fungsi. Mereka punya, tapi nggak terlalu luar biasa. Orang Yahudi bukan orang glamor, saudara. Ya, jadi saudara boleh pergi ke seluruh dunia. Orang Yahudi bukan orang kelas glamor. Pakai sesuai fungsi, cukup. Ya, nggak yang murah, tapi juga bisa mereka beli bisa. Uang udah triliunan kok mainannya ya. Tapi kalau kita ngeliat di Israel, kita ngeliat toko-toko kita bisa kaget loh, ini orang top ini Pak. Ya tapi tolong jangan bilang, memang Pak orang Yahudi kan pelit-pelit semua gitu ya. Oh jangan, no. Orang Yahudi itu sangat irit, yes, pelit tidak. Bedakan irit dan pelit, kenapa? Orang Yahudi, kalau ngeliat ada orang Israel nih, tahu ini Yahudi, tahu ini, gak peduli anak siapa itu. Lalu cek gak kuliah, panggil. Langsung itu gak pakai rapat terlalu panjang, besok anak itu mesti kuliah. Nah itu orang Yahudi. Biayain langsung. Biayain baru dia report nanti ke lembaga. Nanti lembaga teruskan untuk perhatiin ini anak ini. Maka nyaris sulit cari orang Yahudi gak sarjana. Gila ya. Prinsipnya, kok bisa ya Pak? 0 sampai 5. Papa mama jadi guru. Khususnya mamanya. Mamaku, guruku 0 sampai 5. Mendasar gerepak, udah dasar. Lu mau tanam apa juga di atas. Ini pengaruh basis. Belok pun dia akan balik itu.
Orang Yahudi adalah orang dimanapun dia. Dia nggak segan-segan bilang, I am Jewish. Coba orang Indonesia. Ya di mana? Orang Indonesia. Oh enggak, Amerika. Oh ya dia PR. Lahirnya di mana? Oh lahirnya sih di Indonesia. Jadi Indonesia, mengerti Indonesia. Tak bisa. Kumur-kumur lah dia kan. Kenapa sih kamu malu jadi orang Indonesia? Why? Emang kenapa? Tapi itulah kita. Karena apa? Penanaman budaya, bangga, itu kurang. Ya. Tapi suku pun kadang-kadang saya pikir ya, kita juga fail ajar anak-anak. Ya, saya memang gak terlalu fasih bahasa Batak, saya bisa bahasa Batak. Tapi anak saya juga kurang saya perhatiin sebetulnya. Ya. Mestinya dia bangga dia orang Batak. Ya. Kadang anak-anak saya, kamu orang Batak ya? Agak ngeri mereka ya. Bangga ke orang Batak. Tetapi saya mau mengatakan, tradisi penanaman hakikat diri itu penting. Tidak perlu kita kesukuan dan terlalu, aku suku ini, aku bangsa. Tapi cintai di mana kau ada. Artinya tidak kebetulan kamu Indonesia, tidak kebetulan kamu Jawa, tidak kebetulan kamu Batak, tidak kebetulan kamu Manado. Banggalah dengan itu. Dan buatlah sukumu, bangsamu bangga karena kau memberi nilai bagus dengan hidupmu. Buat lain. Mamaku, pengajarku. Mampukah menanamkan rasa harga diri yang tinggi? Mamaku, pengajarku, mampukah? Sehingga ibu mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai tinggi. Ya, 0 sampai 5 usia krusial. Itu sebab kalau sudah lewat nanti anak-anak kita udah gede begini begono, kita agak kecolongan nih. Makin sulit, kalau dia sudah besar makin susah. Karena seperti bambu dipaksa patah, dibiarin salah. Haksa kita milin pelan-pelan. Aduh, energinya luar biasa. Akhirnya, hati-hati ibu-ibu, ada tantangan ibu-ibu modern. Konsep nilai yang liberal dan lepasnya kita dari keimanan. Karena ibu-ibu modern nggak mau repot ngurusin anak, babysitter. Kalau sudah gede anaknya, sisternya baby. Ya, anaknya dicariin sister gitu kan. Lalu kita itu sebenarnya take it for granted by money. Bayar, finish. Bayar, finish. Bayar, finish. Masuk sekolah bagus. Bayar, selesai. Pada waktu saya dibikin ceramah untuk ibu-ibu di sekolah internasional, saya selalu bilang sama mereka ya, ibu-ibu sorry, you punya duit banyak dan you masukin anak sekolah sini. Lalu kalau sudah ada masalah, you datang sama sekolah. Kesan saya udah bayar mahal, kenapa begini? Kalau you mau bunuh anakmu, teruskan sikapmu. Kalau enggak, you mesti stop. Wah, duduk orang. Ya kan kita udah bayar mahal Pak. Seberapa mahal yang bisa kau bayar untuk mendidik anakmu? Tahu kau kemahalan biaya paling tinggi? Harusnya kehadiranmu di anakmu. Sampai jungkir balik pun kamu gak akan bisa. Karena saya nanganin banyak anak-anak di kelas yang kurang ajarnya setengah mati. Lagi kebaktian ribut, saya marahin habis. Sampai gurunya minta maaf. Ya. Saya selalu minta waktu untuk ketemu ngobrol. Tapi rata-rata kemudian sebetulnya mereka cuma MPO, mencari perhatian aja. Miris kadang-kadang ya. Kasihan susah. Karena itu tolong ibu-ibu jangan. Ya. Jangan kau abaikan sentuhanmu. Jangan jadikan alasan tadi itu. Ibu-ibu terlibat pada banyak kegiatan. Sampai akhirnya kehilangan waktu untuk dekat dengan anak-anak. Itu bahaya lain lagi. Maklum sekarang ibu-ibu enggak kerja, tapi arisannya 20. Padahal hari seminggu cuma 7-nya kan. Bayangkanlah, ada sehari 2, sehari 3 lah di arisan. Mana mama arisan, mana mama arisan, mana mama arisan. Anaknya di mana? Lagi diarisin. Yes, kita kejam sebetulnya sebagai ibu, bengis. Investasi waktu kita untuk anak kita. Ini tantangan karena gaya hidup sekarang begitu ya, lifestyle ya. Ibu-ibu sering kali gerubuk reuni. Banyak yang ketemu saya yang tahu saya, gerubuk ibu-ibu semua pergi. Lo dari mana ketawa-ketawa gitu ya. Please jangan lupa lo, enggak Pak anak-anak kan udah gede. Ya itu yang lo mesti perhatiin. Antar kalau udah gede ada masalah baru Pak aduh tolong dong ini dong apa dong segala macam. Too late kan? Ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Yang terakhir, ibu yang selalu terlibat konflik yang tinggi dengan suami. Ini pun jadi rumit ya. Kalau suami istri menjadi ketegangan di dalam rumah, sulit untuk membentuk anak-anak kita. Karena itu suami-suami wajib membantu istri kan. Bagaimana supaya dia mempunyai peluang yang cukup tadi mensupport dia sepenuhnya dalam mendidik anak. Dan kita tidak bisa abai untuk istri bisa memainkan peran secara maksimal.
Sehingga sungguh-sungguh ia bisa menjadi ibu yang maksimal di dalam rumah. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita. Perkelahian, pergumulan kita sebagai orang Kristen, ingat, di dalam rumah kita, itulah medan tempur kita. Di luar sana akan jadi mudah, kalau di dalam rumah sudah terbentuk semuanya. Saya mengerti saudara? Maka anak-anak kita itu kalau beres di rumah, mereka keluar tuh bagaikan tentara yang akan maju ke medan tempur mengambil kemenangannya. Tapi kalau tidak, mereka akan rapuh menjadi sasaran tembak di luar sana karena kita kurang melatihnya. Ibuku, pengajarku. Betapa hebatnya Ibu Lemuel. Biar kita sepertinya. Ia ingatkan anaknya yang raja. Ia tak tenggelam dalam kebanggaan kosong. Anakku raja, aku ibu suri, aku kaya raya. No. Dia ingatkan anaknya, apa itu raja? Raja bukan mahkota. Raja bukan tahta. Raja adalah pengabdian diri untuk rakyatnya. Wow, ibu yang luar biasa. Biar itu jadi milik kita. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk keluarga kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar Tuhan terus menuntun membimbing kami di kehidupan kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan berkati sertai kami. Sebagai orang tua, untuk bijak memainkan peran khususnya para ibu. Jadikan momentum ini momentum perenungan kami. Bagaimana seharusnya kami menjalani hari-hari kami. Tuhan tolonglah khususnya ibu-ibu muda. Mampu membentuk, mendidik anak-anak. Membawa anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki, mewarisi masa depan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk istri, untuk ibu yang ada di lingkung kami. Dan juga ibu kami di kehidupan keseharian kami. Ibu dari anak-anak kami. Berkati sertai. Dan kami menyerahkan mereka secara khusus berdoa. Tuhan memberikan hikmat kepada tiap ibu. Tak terjebak pada perangkap nilai zaman. Tapi terus maju tangguh menjadi ibu beriman. Diberikan bijaksana, mewariskan kebenaran. Sehingga anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak kelak boleh di masa depan berkata, ibuku, pengajarku, ayahku, pemimpinku, alangkah indahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.